Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga adik-adik yang kami hormati dan kami sayangi dan mencintai. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kesempurnaan. Kita meyakini Allah Maha sempurna namanya, sifatnya, kemudian zatnya, dan juga sempurna perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita saat ini adalah atas kesempurnaan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan insyaallah membaca kitab fikih ya. Ada mungkin nanti 2 kitab ya, kita selang-seling baca karena saling melengkapi. Mudah-mudahan saya dan juga panjenengan bisa mengambil manfaat darinya dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Yang pertama, beliau mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis. Di hadis yang ke-41 kata beliau mu'allif rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau pernah mengatakan, dahulu saya mandi bersama Rasulullah SAW ya dari satu bejana ya, min ina'in wahidin, bukan dalam satu bejana ya, tapi dari satu bejana ya. Beda ya, kalau dalam berarti nyemplung bareng gitu ya. Kalau dari satu bejana berarti nyiduk ya, nyiduk dari satu bejana. Adapun ini juga menunjukkan ada orang-orang yang berpendapat tidak diperbolehkan menggunakan air mustakmal ya. Padahal ini pasti tentu ya, antara Rasulullah SAW dan juga Aisyah. Ketika mungkin Aisyah dahulu, kemudian Rasulullah SAW mengambilnya, maka dua-duanya bisa kemungkinan terkena air mustakmal. Dua-duanya bisa terkena air mustakmal. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya dilarang ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan, naha Rasulullah SAW an yahtasila rajul fadl mar'ah. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mandi dari sisa air mandi perempuan. Begitu pula sebaliknya ya, wa taghtasilur rajul wa taghtasilul mar'ah fadlur rajul, dan seorang perempuan mandi dari sisa laki-laki. Tapi larangan itu makruh saja, bukan larangan yang haram. Ada hadisnya, memang ada larangannya, tapi larangannya tidak sampai haram. Karena di hadis ini dijelaskan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka junub, mereka sama-sama mandi dari satu bejana. Pernah mboten jenengan mandi junub, mandinya bareng dari satu bejana. Nah, itu romantisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau langsung tidur Pak? Ya, kalau sebelum
tidur ya disunahkan minimal apa? Wudu, ya, jangan sampai tidur dalam keadaan masih junub. Nah, gimana? Jadi hadis ini membantah dua hal sekaligus ya. Pertama, bantahan terhadap apa tadi? Air mustakmal, ya, kemudian orang yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu tidak boleh mandi bekasnya perempuan atau sebaliknya, itu larangannya itu bukan haram tapi apa? Makruh, ya, bukan sampai haram. Kilana junubun, dalam keadaan kami berdua junub. Ya. Ini yang belajar bahasa Arab, junub itu kan mudzakkar atau muannas ini loh. Junubun mudzakkar. Ya, padahal yang di sini dua orang gitu ya, yang satu mudzakkar, satu muannas. Ya, junub itu lafadznya mudzakkar tapi bisa mewakili mufrad, kemudian muannas, kemudian mudzakkar, dan bisa mewakili musanna dan jamak. Ya, itu hebatnya kalimat apa? Junub. Ya, makanya di sini kilana junubun. Kana ya'muruni fa antaziru fayubashiruni wa ana haidun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, untuk at-taziru, ya, memakai sarung. Jadi ibu-ibu kalau haid, ya, haid, kemudian suami mungkin punya hajat dan kalau masih satu gitu Pak ya, belum punya dua, maka ketika istri sedang haid diperintahkan di sini at-taziru, pakai apa? Sarung. Ya, jadi perempuannya pakai sarung. Fayubashiruni wa ana haid. Kemudian Rasulullah SAW yubashir. Mungkin ini agak vulgar sedikit ya. Innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran ya. Nanti kita pakai istilah-istilah ya, kalau masih kayak yang ini. Yubashir itu umum Pak, apa saja ya, selain timbang masuk sumur gitu ya. Jadi dengan syarat apa tadi? Ibunya pakai sarung ya. Demikianlah Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri beliau. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala beliau kepadaku, wa huwa mu'takifun, sedangkan beliau dalam keadaan ya atau sedang melakukan i'tikaf. Ya, fa'aghsiluhu wa ana haidun. Aku pun mencuci kepala beliau, ya maksudnya mencuci rambut beliau dalam keadaan saya haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Di sini juga ada dalil bahwasanya disyariatkan untuk merawat rambut ya. Rasulullah SAW tidak membiarkan rambut itu dalam keadaan kotor, lusuh, bau, tapi dicuci. Tapi juga dilarang untuk setiap hari menyisir rambut ya. Rasulullah SAW an yamsita kulla yaumin. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menyisir rambut setiap hari. Ya. Jadi kalau menyisir rambut setiap hari apa? Setiap hari dilarang Rasulullah SAW. Ya, dilarang. Ya, jangan setiap hari. Ya. Ya, makanya kalau yang nggak punya rambut misalkan dipotong tipis ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu disisir, aman gitu ya. Tapi kadang ada ibu-ibu yang senang kalau suaminya itu rambutnya panjang gitu kan. Ya, maka senangkanlah ibu-ibu, senangkanlah istri panjenengan. Ya. Tapi jangan sampai kemudian menyelisihi sunnah Rasulullah SAW menyisir rambut setiap hari. Ya.
Alasannya kenapa Pak? Para ulama mereka mengatakan kenapa Rasulullah SAW itu melarang kita untuk menyisir rambut setiap hari. Salah satunya Pak, al-badanatu minal iman. Ya. Jadi kelusuhan itu bagian dari iman. Ya maksudnya bukan kita itu suruh tampil dekil lusuh, bukan. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kalau orang setiap hari sisir Pak, ya ini kan seperti perempuan gitu ya, salah satunya juga demikian. Ya, bukan berarti kemudian lusuh, tidak sama sekali bukan, tapi supaya kita jangan berlebih-lebihan ya dalam merawat rambut. Ya. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki itu semakin ada sedikit jerawatnya gitu ya, sama rambutnya agak acak-acakan sedikit itu lebih maskulin gitu ya. Ya. Wallahu a'lam ya, mungkin itu faedahnya. Yang jelas jangan setiap hari ya, walaupun harus dirawat ya, karena itu menandakan atau ciri ya, daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekati kepada zuhud, ya, mendekati kepada zuhud, tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia. Makna secara ijmal, istamala hadzal hadis ala salasati masail. Hadis ini menyebutkan 3 permasalahan ya. Walaupun pembahasannya tentang haid ya, tapi di hadis yang kita bahas tadi ada 3 permasalahan. Al-awwalu atau al-ula, yang pertama, ya, apa bedanya al-ula dan al-awwalu? Al-ula muannas ya, al-ula muannas atau awal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawjatahu kana yaghtasilani min al-janabati min ina'in wahidin. Pembahasan yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW dan juga istri beliau mandi dari ya, satu bejana ya, mandi junub ya, sebab karena junub dari satu bejana. Li'anna al-ma'a tahirun, air itu hukumnya suci. La yadhurruhu kharful junubi minhu, maka cidukan orang yang junub itu tidak merusak air tersebut. Paham betul? Kita kan selalu dikhawatirkan dengan air mustakmal dan sebagainya gitu ya. Perhatikan tangannya panjenengan nyelup ke air, kemudian dari situ jenengan mandi ya, dicelupkan ke dalam, kemudian apa? Bahasa kita dicawuki Pak ya. Jenengan apa Pak? Sama ya, dicawuk gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada gayung, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian gayung itu tangannya kena air. Dan zaman dulu seperti itu, sedang junub, tangannya masuk, kemudian mandi ya. Tapi air tersebut tetap suci dan tidak kemudian berubah ya, karena orang yang junub. Idza kana qad khasala yadayhi qabla idkhaluhuma fil ina, akan tetapi ini hukumnya sunnah ya. Kemarin yang sudah kita sebutkan di hadis-hadis sebelumnya adalah hukumnya sunnah. Jadi mandi junub, sebelum mandi junub tangan kita dicuci itu hukumnya sunnah. Masih ingat tak pembahasannya? Kecuali apa Pak? Ada satu pembahasan, kecuali kita tuh tidak boleh mencelupkan tangan kita langsung ke dalam air dalam satu keadaan. Kapan Pak? Apa? Iya, bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur malam lama bangun, kita dilarang langsung mencelupkannya ke dalam air. Nah, hadisnya apa? Karena kita tidak tahu apa kata Rasulullah SAW, aina batat yadahu, tangan ini semalam itu bermalam di mana kita tidak tahu ya, bisa jadi kotor, penyakit dan
dan sebagainya. Ya, makanya larangan ini ya ketika jenengan memasukkan ke dalam air ya setelah tidur itu larangannya mutlak tidak boleh. Ya, tapi kalau junub itu masih boleh, hanya saja sunnahnya untuk dicuci, sunnah saja. Tapi seandainya langsung dicuci, airnya berubah atau tidak? Tidak berubah, tetap boleh untuk mandi. Demikian. Kemudian ini pembahasan yang pertama. Bahasan yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yusyarri'a atau yusyarra'a li ummatihi fil qurbi min al-haidhi ba'da an kana al-yahuda la yu'akilunaha wa la yudaji'unaha. Bahasan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW ingin mensyariatkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, untuk mendekati orang yang haid. Ya, jadi Rasulullah pengen para suami, ya khususnya umat Rasulullah itu tetap dekat dengan orang yang haid. Kenapa? Kata beliau, ya, ataupun kata Ma'alif rahimahullah, ba'da an kana al-yahud la yu'aqilunaha wa la yudaji'unaha, karena menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu salah satu perbuatan mereka adalah kalau istrinya haid itu dikeluarkan dari rumah. Tidak tahu sekarang ya, ada yang pernah mendeteksi di Israel ini. Kalau kebetulan ya biar kena itu sekali. Jadi kalau istrinya haid itu dikeluarkan. Rasulullah SAW tidak menginginkan seperti itu. Rasulullah inginnya para suami tetap mendekati istrinya yang sedang haid. Orang Yahudi itu mereka ketika haid makannya tidak boleh bareng, kemudian tidurnya tidak boleh bareng, dikeluarkan. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW ya'muru Aisyah an tattazira fayubashiruha. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, justru memerintahkan, ya ngapunten Mbak ya, ini ya bahasanya mungkin agak vulgar, ada anak-anak ya. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Jadi tidak pakai apa-apa, pakainya apa? Sarung. Pakainya apa? Sarung. Ya justru malah diperintahkan untuk memakai sarung. Fayubashiruha, kemudian yubashir. Ya, yubashir ya, tidak usah saya jelaskan, bapak-bapak paham ya? Insya Allah ibu-ibu paham ya, yubashir ini nanti sama bapaknya dijelaskan. Intinya selain jima, ya. Jadi melakukan apa saja terserah selain apa? Jima. Ini keadaan orang yang haid, ya. Tapi Rasulullah SAW justru memerintahkan. Bahkan pernah kita ceritakan Rasulullah SAW sangat romantisnya, misalkan beliau ya minum, Aisyah dalam keadaan haid minum di sebelah sini, beliau nanti pas minum pakai gelas yang sama dan di tempat bibir yang sama. Pernah seperti itu Pak sama istrinya. Satu gelas, istrinya lagi haid, pas minum, nah jenengan ikut ngambil gelasnya, terus ikut minum di tempat yang sama. Jangan diganti sini Pak. Atau diganti gelas, dicuci dulu, tersinggung nanti Pak ya, tersinggung ya, di tempat yang sama. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, misalkan kayak kemarin kurban ya, kurban biasanya kan dapat tulang ya, ada lunak-lunaknya gitu ya, kan enak itu, perempuan biasanya suka, perempuan biasanya suka tulang yang lunak-lunak atau tulang yang masih ada dagingnya. Nah itu sama Aisyah radhiyallahu anha itu tetap dimakan, ya, ngapunten digrogoti gitu. Sama Aisyah radhiyallahu anha, sama Rasulullah SAW diminta kemudian giliran beliau yang makan bekas tulang tadi. Ini sudah saya ceritakan dalam masalah di sini. Istrinya lagi makan, ya, kemudian
mau diletakkan di sini buat saya gitu. Kecem buatan Pak jenengan. Enggak, maksudnya malu atau tidak kira-kira? Ibu-ibu, ini bapak-bapaknya seperti itu apa tidak kalau di rumah ini? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Ya, minum di gelas yang sama, di tempat bibir yang sama, kemudian ketika makan tulang, bekas tulangnya pun kemudian dimakan pula oleh suaminya. Ya, tapi bukan disuruh. Ya, kalau disuruh nanti penghinaan, Bu. Kamu makan tulangnya saja, biar saya dagingnya. Gitu. Ya kasihan. Ya, maksudnya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang haid itu tidak najis, justru malah suruh didekati. Ya, wahiyah haid dalam keadaan Aisyah haid. Ini pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, anal haid, orang yang haid la tadkhulul masjid, tidak boleh masuk masjid, li'alla tulawithuhu, supaya tidak mengotori masjid. Ya, tapi pendapat ini pendapat jumhur ya. Kalau saya sendiri dan juga beberapa asatid ataupun dari guru-guru kita yang Syekh Firdaus rahimahullah taala dan Syekh Utsman Salim rahimahullah taala, ketika menjelaskan ini beliau nambahi, ya, beliau menambahi yang mengatakan seperti ini tidak boleh secara mutlak itu mazhab jumhur, ya. Jadi biasa Pak, kalau beda itu biasa Pak ya. Nah kata beliau ini pendapat jumhur, sedangkan yang lebih kuat menurut beliau ya Syekh Firdaus dan Syekh Utsman As-Salimi rahimahullah taala hafizahullah taala boleh masuk masjid dengan syarat tidak mengotori masjid ya. Tidak mengotori masjid, karena di hadis ini tidak ada larangan khusus ya, tidak ada larangan khusus ya. Orang yang mengatakan tidak boleh masuk itu karena Rasulullah SAW ketika rambutnya ingin dicuci, beliau hanya mengeluarkan kepala. Ini salah satu dalil mereka. Tapi tidak ada dalil sharih yang menunjukkan larangan itu, tidak ada. Tapi istimbat saja. Pendapat juga sama Pak. Ya. Hadisnya sama, tapi pendapatnya jadi berbeda. Dari mana? Rasulullah tidak mau menyuruh Aisyah untuk masuk ke masjid karena Aisyah sedang haid, gitu kan? Ini menurut pendapat orang yang mengatakan tidak bolehnya orang haid masuk masjid. Lah bantahannya justru sebaliknya. Rasulullah SAW tidak mau menyuruh Aisyah masuk masjid dan beliau hanya mengeluarkan kepala karena beliau sedang i'tikaf. Jadi beliau berhati-hati kalau beliau keluar gitu ya, bukan sesuatu yang urgent, ditakutkan malah membatalkan i'tikaf gitu ya. Tapi ini pendapat Pak ya. Mungkin nanti suatu saat dengan menemukan yang kuat, oh ternyata larang mutlak tidak boleh masuk ya, silahkan. Tapi saya sendiri ya dan juga guru-guru kami bolehnya dia masuk ke dalam masjid asal tidak mengotori masjid, apalagi di zaman sekarang ya sudah canggih ya alatnya. Kemudian walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilaiha fi baitiha ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya ya dalam keadaan Aisyah masih di rumahnya. Wa huwa fil masjid, dan beliau di dalam masjid. Tahsiluhu, kemudian Aisyah mencucikan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Mimma yadullu ala qurbal haid, ini menunjukkan mendekati orang-orang haid. La mani aminhu limisli hadzal a'mal, tidak mengapa ya, dekat-dekat dengan orang haid tidak mengapa. Waqad syara'a tawsi'atan ba'da hurijal yahud, dan syariat Islam ini meluaskan sesuatu apa yang telah disempitkan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi menyempitkan dengan apa, melarang mendekati wanita haid. Tapi syariat kita, syariat yang mulia Islam, meluaskannya kembali. Jadi boleh dekat-dekat dengan istri kita yang sedang haid. Nah, sama rahimani wa rahimakumullah,
Dan kata beliau, ma yu'khadhu minal hadits. Faedah dari hadis. Jawaz ikhtisal al-junubain min ina'in wahidin. Bolehnya dua orang yang junub mandi dari satu bejana, ya. Tapi lafadznya min, ya, bukan fi. Min itu berarti dari, diambil, bukan nyemplung. Karena nyemplung tidak boleh, ya. Nah, Rasulullah SAW melarang seorang itu mandi di dalam bejana yang airnya tenang, gitu ya. Nyemplung maksudnya. Nyemplung tidak boleh. Ini haid apalagi. Dan yang kedua, jawazul mubasyarah al-haid fi ma dun al-farj. Bolehnya mubasyarah dengan orang yang haid, ya, asalkan di selain farj, di selain kemaluan. Wa anna badanaha tahirun lam tahil fihi najasatun bihaidhiha. Dan badannya itu tetap suci, ya. Dia tidak terjatuh dalam najis karena haidnya. Jadi orang yang haid itu badannya tetap suci. Yang ketiga, istihbabu labsiha al-izaru waqtal mubasyarati. Ini bahkan sunnah, ya. Sunnah memakai sarung. Ya, sunnah memakai sarung. Bagi siapa tadi? Bagi perempuan yang sedang haid dan ingin mubasyarah. Sunnahnya pakai sarung. Nah, tujuannya apa? Yang ini masuk pada faedah yang berikutnya. Ittikhadul asbab al-mani'ah min al-wuqu'i fi muharram. Karena mengambil sebab yang mencegah dari terjatuhnya ke dalam hal-hal yang haram. Maksud tak? Haramnya atau haramnya? Kalau mubasyarahnya kan boleh. Haramnya qat'u, tiba masuk sumur, kan haram. Maka mengambil sebabnya itu jadi sunnah, ya. Mengambil sebabnya apa tadi? Dengan memakai sarung. Kalau selimut panas, pakai selimut panas, ya. Selimut itu mungkin di atas sarung, gitu ya. Paham benar? Jadi yang perempuannya itu yang sarung, nah, yang berduanya itu baru selimut, gitu. Nah, sunnahnya demikian. Dan yang kelima, man'u dukhulil haidhi al-masjid. Dilarangnya seorang yang haid masuk masjid. Tetapi ini larangan yang bukan sampai apa tadi? Mutlak, ya, larangan mutlak tidak. Wallahu a'lam. Dan yang keenam, ibahatul mubasyarati al-asya' rabbah au yabisah. Bolehnya seorang yang haid itu menyentuh sesuatu yang basah maupun yang kering, ya. Jadi seorang yang haid boleh menyentuh sesuatu yang basah atau yang kering. Wa min dzalika husnul sya'ri atau sya'ri wa tarjiluhu. Salah satunya adalah mencuci rambut dan menyisirnya, ya, basah. Boleh seorang yang haid menyentuh itu boleh. Adapun kita, ya, bangun tidur tidak boleh menyentuh yang basah-basah, Pak, ya. Jadi bangun tidur syariatnya apa? Cuci tangan. Dan cuci tangannya pun tidak boleh langsung nyemplung ke air, gitu kan? Apalagi zaman sekarang, ya Allah, kita dimudahkan sekali, tinggal putar keran, gitu kan, langsung cuci. Ini alhamdulillah. Jadi mengamalkan sunnah tidak repot. Dan yang ketujuh, annal mu'takifa idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan minhu yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha. Orang yang i'tikaf apabila mengeluarkan kepalanya dari masjid tidak dianggap keluar dari masjid, ya. Orang yang i'tikaf kalau mengeluarkan bagian tubuhnya dari masjid tidak dianggap keluar, ya. Misalkan keluar cuma kakinya nginjek ke tanah, awas keluar batal, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi sebagiannya saja tidak mengapa. Nah, hadis ke-41.
Hadis ke 42 ya, 41 selesai. Bisa dipahami ya, hadis ke 41, mudah-mudahan bisa mengambil faedah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau yattaqi'u fi hijri. Yattaqi itu tiduran, Pak. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah haid, fayaqra'ul Qur'an, kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an. Ya, perhatikan. Ini dari tadi itu perbuatan suami istri, Pak. Ya, perhatikan kehidupan kita dengan istri kita. Capek, Pak. Ya, sampai itu enak sekali, Pak. Capek tiba-tiba kepala kita taruh di pangkuan istri, ya, memandang wajah istri dari bawah gitu ya, insya Allah. Ya ada yang belum nikah, ya, maaf ya Mas ya. Saya nggak termaksud Mas ya. Semoga Allah mudahkan. Iya. Inilah Rasulullah SAW, gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi meletakkan kepala beliau di pangkuannya, ya. Kemudian membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Gharibul hadis, ini lafaz asing yang terdapat dalam hadis. Yattaqi'u fi hijri, yattaqi'u mahmuz. Yattaqi'u maksudnya di sini menggunakan apa? Hamzah mahmuz. Wa yajuzul fathah wal kasri fil ha min hijri. Jadi membacanya itu boleh, membacanya boleh di fathah, boleh di kasr. Ya. Hijri boleh apa? Kalau fathah hajri, ya. Huma lughatan, ini ada dua bahasa ya. Boleh semuanya boleh. Hijri boleh hajri. Kalau hujri boleh apa? Kalau hujri tidak boleh. Ya. Hujrati, ya. Hujrati tidak boleh. Hujri. Kalau hujrah kamar, ya. Al-makna al-ijmal, makna secara umum. Dzakarat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-Qur'an fi hijriha wa hiya haidun atau haidun. Aisyah menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, membaca Al-Qur'an di pangkuan beliau dalam keadaan beliau haid, ya. Ini nanti diamalkan, Pak, ya. Punya istri di pangkuan, kepala kita disenderkan. Maksudnya tidak melulu di kamar gitu ya. Ketika baca Quran pun seperti itu, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimma yadullu ala anna badanil haid tahirun. Ini menunjukkan badannya orang yang haid itu suci. Lam yanjus bil haid, tidak najis dengan haid. Yang najis ya yang haid itu ya, yang najis itu. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Salah satunya jawazu qira'atil Qur'an fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an di pangkuan orang yang haid. Li'anna tahiratul badan wa thiyab, karena badan dan pakaiannya suci. Dan yang kedua, tahrimu qira'atil Qur'an al-haid. Diharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid. Ini juga ada koreksi ya di sini. Allah a'lam, lagi-lagi perbedaan pendapat. Ya, itu insyaallah hal yang maklum. Akhdan min at-tawahhumi imtina'ul qira'ah fi hijril haid. Karena tawahhum, hati-hati. Ini pendapat dari Ibnu Daqiqil Aid. Ya, makanya di sini disebutkan ya. Ulama yang mengatakan di sini disebutkan salah satu pendapat dari Ibnu Daqiqil Aid, ya.
Adapun faedah yang kita bisa ambil dari beberapa kitab yang lain, wa huwa qawlu katsirin min ahli ilmi min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum, lakin idza ihtajat ila al-qira'ah, tapi kalau kita butuh untuk baca Quran, kana tahtaju ila muraja'ah mahfudhah. Ya, misalkan istri panjenengan punya hafalan gitu ya, hafalannya banyak, kalau tidak baca ya kerjaannya haid setiap bulan tidak baca nanti lupa, maka hatta la yansa, agar mereka tidak lupa, maka ini boleh. Atau ta'limul banat fil madaris, atau mengajarkan anak-anak di sekolah haid ya, gimana Pak mau diem, Ustazah kok diem lagi haid nggak mau membaca Quran ya, susah ya. Jadi kadang demikian ya, ada fikih itu sering demikian ya. Perbedaan pendapat, kemudian ada yang melihat maslahat mafsadatnya. Au qira'at waradaha jazalaha dzalik, atau dia punya bacaan rutinan. Jadi perempuan ini setiap hari rutin baca Quran, misalkan 1 juz, Masya Allah. Dia benar istri panjenengan punya qiraah rutinan setiap hari 1 juz, Masya Allah. Nah pas haid dia tetap baca itu, maka boleh ya. Jazalaha dzalik wa illam tahtaju fala taqra, tapi kalau tidak butuh ya lebih baik jangan, kama qala bihi ba'du ahli ilmi, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Insyaallah kita teruskan setelah adzan. Satu hadis lagi selesai Pak ya. Satu hadis lagi kita masuk kitab sholat insyaallah. Wabillahi taufiq. Tafadhol. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Insyaallah hadis terakhir di bab ini, hadis ke-43. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadits ats-tsalis wa al-arba'un, hadis ke-43. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Faqultu, aku katakan, kata Mu'adzah, ma balul haidhi taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah. Bagaimana keadaan orang yang haid yang mereka harus qada puasa dan tidak mengqada salat. Jadi ini orang lagi kebingungan ya. Orang haid qada puasa tapi tidak qada salat. Faqalat, maka Aisyah pun menjawab, aharuriyatun anti? Apakah kamu itu haruriyah? Apa haruriyah? Khawarij ya. Apakah kamu itu orang apa? Khawarij. Jadi kalau ada satu label ya, yang terkenal dengan misalkan sesuatu yang memang itu sudah makruf di masyarakat, itu memang boleh Pak untuk disebutkan. Ini buktinya Aisyah radhiyallahu anha pun demikian. Itu Wahabi. Kan sudah makruf Pak ya. Jadi sesuatu yang sudah makruf ditanyakan kembali. Ya misalkan orang yang senang berontak itu khawarij, ya kamu khawarij karena apa? Pengen memberontak. Ya kamu Wahabi, pengen menjaga kemurnian. Fakultu, maka aku katakan di sini Mu'adzah mengatakan, lastu biharuriyatin. Saya bukan haruriyah, saya bukan khawarij. Walakinni as'al, saya cuma bertanya. Ya saya cuma bertanya, dan boleh dibantah juga Pak ya. Kalau bukan ya dibantah tidak apa-apa ya. Saya bukan Wahabi ya. Saya cuma ingin menjaga kemurnian apa? Keaslian hutan misalkan ya. Kalau memang menjaga kemurnian keaslian hutan disebut Wahabi ya mungkin tidak apa-apa gitu ya. Walakin ini asal, saya cuma bertanya, kata beliau. Saya bukan haruriyah, saya bukan pemberontak, saya cuma ingin bertanya. Faqalat, maka Aisyah pun mengatakan, kana yusibuna dzalik. Ya, dulu ketika kami haid, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi jawabannya hanya mengikuti sunnah. Jadi kadang tidak perlu satu alasan untuk melakukan satu hal yang benar. Cukup itu apa? Keyakinan gitu ya. Tidak mesti jenengan itu tahu alasannya apa. Tapi meyakini kalau itu perintah gitu ya dari Allah dan Rasulnya, faedahnya apa? Belum tahu. Tapi itu memang perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, kami jawabannya luar biasa Pak. Kami diperintah gitu ya. Kami diperintah. Mungkin saja beliau tahu alasannya, tapi jawaban ini mengajarkan kepada kita kalau sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya sami'na wa ta'na. Gharibul hadis, hadis atau kalimat yang asing, aharuriyatun anti. Aharuriyatun anti. Ini pertanyaan terhadap siapa tadi? Mu'adzah. Apakah kamu seorang khawarij? Aharuriyatun anti. Ini kalau yang belajar tahu apa ini Pak kedudukannya? Aharuriyatun anti. Mubtada khabar sudah masuk belum Pak sama Andi? Sudah masuk mubtada khabar? Sudah. Nah, aharuriyatun anti ini Pak. Ini mubtada khabar ya.
tapi mubtadanya diakhirkan. Antinya mubtada haruriyah ini khobarnya, khobar muakhar atau khobar muqaddam, dan mubtadanya muakhar. Nisbatun ila baldati qurbil Kufah. Ya, satu nama yang dinisbatkan kepada sebuah negara atau sebuah tempat dekat dengan Kufah. Ya. Berarti ini pertanyaannya kapan ini terjadinya? Setelah kejadian siapa? Orang-orang Khawarij memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, kejadiannya ini ya. Ya. Ismuha Harura, ya. Harura, ada satu tempat namanya Harura. Kharajat minha awwalu firqatin minal Khawarij. Yang mana dari tempat inilah pertama kali keluar ya dedengkotnya Khawarij. Jadi kalau di zaman sekarang ada Khawarij, dedengkot pertama kali itu di mana? Dari mana? Harura, di Kufah, ya. Dari Khawarij. Ada Ali bin Abi Thalib, yang mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fasara Khawariju yu'rafuna bil Haruriyah. Kemudian Khawarij dikenal dengan Haruriyah. Nah, jadi kadang suatu kelompok itu dikenal dari tempat asalnya atau dari pendirinya, gitu ya. Makna ijmal, makna secara umum, sa'alat Mu'adah Aisyah an-sabab alladhi min ajlihi ja'ala syari' an-haid taqdi ayyama haidatuha allati aftaratha. Jadi Mu'adah ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa, ya, kenapa puasa itu harus qadha sedangkan sholat tidak harus qadha. Nah, padahal secara akal, ini secara akal kata beliau, mastaraka ibadatain fil fardiyah bal inna salata a'zamu minas siyam. Padahal sholat itu lebih agung daripada puasa, gitu ya. Ini kalau agama pakai akal, pakai logika. Jadi ketika kita mengkaji hadis, ya, dari ucapan-ucapan rawi, dari ucapan para sahabat, itu sebenarnya banyak sekali akidah yang bisa kita ambil. Ya. Kalau yang ngajarkan gurunya akidahnya benar, ya benar, Pak. Ya. Alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya, agama yang menurut Quran dan Sunnah, ya, bukan menurut akal dan tadi, ya. Bahkan lingkungan pun sampai jadi Wahabi, Pak. Ini gimana? Udah dipelintir di, ya Allah ya Rahman, luar biasa, ya. Wa kana ada mutafrid bainahuma fil qadha. Adapun orang-orang Haruriyah itu mereka tidak membedakan madhabul Khawarij al-mabni ala syiddah wal haraj. Adapun orang-orang Khawarij, jadi kalau haid sholat itu tetap di qadha. Ya. Berapa ya? Jika jenengan ibu-ibu, kalau jenengan tahu itu, ya, ibu-ibu yang jadi istrinya orang-orang Khawarij itu sholatnya di qadha kalau haid. Ya. Yang haidnya 15 hari, ya, jenengan harus sholat 30 kali, gitu ya. Marah mereka itu luar biasa. Ya. Faqalat laha Aisyah radhiyallahu anha munkiratun 'alaiha. Maka Aisyah mengingkarinya. Ya, ahurilatun anti ta'taqidina mislu ma ya'taqidun. Apakah kamu berkeyakinan seperti orang-orang Khawarij, ya, bantah, ya, dan sebagainya. Faqalat, maka beliau pun menjawab, bukan, saya cuma bertanya, dan seterusnya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini diantaranya bahwasanya orang yang haid dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengambil bahwasanya puasanya diqadha sedangkan sholatnya tidak. Tapi kalau orang Khawarij semuanya qadha, qadha sholat. Li'anna sholata tataqarraru kulla yawmin
khamsa marratin. Alasan salah satunya adalah karena sholat itu setiap hari terulang berapa kali? 5 kali, ya. Jadi tidak mungkin. Fahiyya ibadatun mustamirrah, dan itu ibadah yang terus-menerus berlangsung. Wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha masyaqqah aidan. Adapun mengqadanya, ya, adalah sebuah masyaqqah, itu beban yang sangat berat, ya. Bagi orang Khawarij mungkin kalau tidak melakukan ya kafir, ya, dosa besar, kafir, enggan, gitu kan. Waliyadzubillah. Dan yang kedua, anna taqrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in ba'da atau yu'addu minas sunnah. Bahwasanya takrir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ya, terhadap sesuatu itu disebut atau dianggap sebagai sunnah, ya. Kan sudah sering ya, ada sunnah itu apa, Pak? Sunnah itu apa? Apa? Perbuatan saja. Ucapan, terus takrir, 3 ini, ya. Sunnah itu kata para ulama ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, ucapan, wa fi'lin, perbuatan, wa takririn, takrir. Jadi sahabat melakukan, Nabi ada, Nabi tidak melarang, itu juga disebut sunnah, gitu ya. Nah kalau yang nggak paham, lah itu Umar bikin sunnah baru, ya, bahkan mengatakan apa, ni'matul bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah ya ini, ya. Itu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan, atau paling tidaknya hadis yang lain mengatakan apa, wa sunnatul khulafai rasyidin, sunnahnya khulafa rasyidin, ya, jadi masih diperbolehkan. Kalau sunnah secara fikih apa, Pak? Secara kaidah fikih, maknanya apa? Dilakukan dapat pahala. Ya, itu balasannya. Tapi kalau maknanya apa? Pengertiannya. Kalau wajib kan apa? Ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang harus dikerjakan, gitu ya. Tapi kalau sunnah maknanya secara fikih, ya, bukan yang secara syariat yang kita sebutkan tadi. Ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak harus dikerjakan. Nah, baru balasannya apa tadi? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, itu balasannya, bukan maknanya, tapi itu balasannya atau hukumnya yang mungkin berkaitan dengan fikih ataupun yang lain. Dan yang ketiga, ingkaru ala kulli man sa'ala su'al ta'annutun wa mujadalatun, atau ta'annutan wa mujadalatan, mengingkari kepada orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan ta'annut. Ta'annut itu cari-cari rukhsah. Jadi jenengan punya beberapa ustaz, jenengan dari rumah sudah membawa pendapat sendiri karena jenengan mau melakukan hal itu, gitu ya. Tapi Ustaz A mengatakan haram. Aduh, oh dari rumah saya sudah halal kok, ini Ustaznya mengatakan haram. Pindah cari lagi Ustaz B. Ustaz B mengatakan haram lagi. Lah, jenengan bertanyanya itu karena cari-cari yang membenarkan pendapat jenengan. Nah, orang yang seperti ini kalau bertanya tidak usah dijawab. Jadi model-model seperti ini diingkari saja. Ya, orang ngerti, wallahu a'lam, gitu ya, sudah ditolak saja. Atau yang kedua, mujadalah, pengen debat. Ada orang tanya tapi tujuannya pengen debat. Dan orang yang semacam ini juga tidak usah diurusi, tinggalkan saja. Ya, capek sama orang seperti ini. Ya. Tanya ini sudah dijawab, belok lagi. Sudah tinggalkan, Pak. Orang seperti ini tinggalkan. Yang keempat,
tabyinul ilmi liman talabahu lita'allumi wal istirsyad, menjelaskan suatu ilmu ya bagi orang yang memintanya. Bahkan ada yang mengatakan wajib menjelaskan suatu ilmu kepada orang yang meminta dijelaskan. Ya, kalau suatu bedanya ini Pak, kalau sesuatu itu sudah terjadi, hukumnya wajib. Jadi orang itu sangat mendesak sekali bertanya kepada panjenengan, ya harus dijawab dan hal tersebut sudah terjadi. Terjadi suatu kejadian dan ada orang mengatakan, Ustadz kalau ini hukumnya bagaimana? Maka saya harus menjawab, harus menjelaskan. Tapi kalau dia tanya, minta fatwa misalkan sesuatu dan itu belum terjadi, maka jawaz, boleh dijelaskan, boleh ditunda. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya, itu kaidahnya demikian. Qaulul haidhi la taqdi shalah li ajli al-masyaqqah. Ya, keadaan orang yang haid tidak mengqadha salat karena tadi masyaqqah berat ya. Min al-adillati allati tuqarriru qa'idah al-islamiyyah 'amma wa hiya innal masyaqqah tajlibu taysir ya. Karena mengamalkan suatu kaidah ya, suatu yang berat itu kemudian menggugurkan ataupun sesuatu yang berat ya boleh tidak dia kerjakan, cari yang mudahnya. Allah Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan dari kitab ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga panjenengan semuanya. Mungkin tidak banyak faedah dari di luar kitab ya, karena berhati-hati Pak, apalagi direkam Pak ya. Karena ngomong yang bukan dari sini, apalagi bukan dari guru, nanti diambil, ini bahaya gitu ya. Bahaya, jadi lebih baik apa yang ada di sini. Atau mungkin ada yang ditanyakan Mas Sofi? Tadi disampaikan bahwa dilarang mandi pada air yang tenang, bencana dengan air yang tenang. Pakai bathtub itu gimana Ustaz? Kalau mandinya junub maksudnya ya Pak ya, mandinya junub ya. Kalau sudah bersih, tidak apa-apa mandi untuk seger-seger gitu Pak ya. Mandi untuk seger tidak apa-apa. Salah satu larangannya itu di hadis yang sebelumnya kan di air yang tergenang, pertama takut airnya yang kotor, yang kedua takut kita yang mengotori air. Apalagi kalau di zaman dulu itu puasa istilahnya Pak ya. Puasa itu kadang manusia di situ mampir minum, ternyata bekas mandinya jenengan gitu kan. Nah itu tidak bolehnya di situ. Tapi kalau di rumah itu bukan larangan seperti larangan haid ya, ataupun ketika junub kemudian masuk di dalamnya ya, beda. Maka itu diperbolehkan insya Allah. Ya. Setelah itu di tengah-tengah mandi itu lalu kencing, terus itu bagaimana Pak? Apakah setelah selesai mandi nanti wudhu lagi atau bagaimana harus diselesaikan dan cuci kaki saja atau bagaimana? Sudah kita bahas kemarin kalau tidak salah bagian dulu ya. Jadi ya Allah alam. Insya Allah tidak mengapa ya, mengapa jadi di tengah-tengah itu mungkin salah satunya yang jadi perdebatan itu salah satunya apa? Hadis yang mengatakan innahu bid'atun minka atau Muhammad SAW itu bagian dari tubuhmu, maksudnya ketika menyentuh kemaluan, gitu ya. Kan sama Pak. Ketika lagi mandi kemudian menyentuh kemaluan ya, dan sebagainya. Maka ada yang mengatakan tidak masalah, itu adalah bagian dari kita dan sama dengan hal-hal yang lainnya, insya Allah tidak mengapa ya, tidak mau jadi teruskan sampai selesai dan insya Allah cukup cukupkan ya, tidak perlu lagi. Ada orang yang was-was ya, ada orang yang
terkena apa? Was-was. Jadi setelah selesai mandi, kemudian apa? Dia wudu lagi. Ya, setelah selesai mandi dia wudu lagi. Maka seandainya terjadi demikian, ya tidak mengapa. Jadi dengan wudu lagi juga tidak mengapa. Tapi itu sudah mencukupi. Wudu di awal itu sudah mencukupi, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya sama. Sebab dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya, atau tapi kalau dengan wah kayaknya kok ragu, ya pengen wudu lagi, kalau tidak mengapa, ya wudu lagi pada. Tapi yang saya ketahui, wallahu a'lam, itu sudah mencukupi. Jadi ketika menyentuh kemaluan, ketika mungkin yang diulangi itu ketika keluar maninya. Yang diulangi mandi itu ketika apa? Keluar mani. Jadi ketika jenengan mandi, ya kemudian apa? Setelah selesai itu keluar mani. Ya, setelah selesai itu keluar mani. Maka wallahu a'lam harus diulangi lagi. Harus diulangi. Mandinya diulangi. Nah. Ada lagi?